Ini katanya Pulau Jawa lagi dingin, tapi gue merasa kayaknya 3 hari belakangan ini malah lebih panas. Oke. Jadi kalau tadi teman-teman semua udah lihat, gue itu ikut dalam komunitas tari dari gue usia 14 sampai 24 ya. Berarti 10 tahun. Nah, 10 tahun itu gue lebih banyak memang meluangkan waktu gue itu untuk nari. Aduh, mungkin kalau dihitung dalam 1 minggu itu, Jumat itu start jam 7 sampai jam 10. Sabtu itu bisa start jam 9 sampai jam 12. Minggunya itu anggaplah 6 jam. Jadi kayak lebih banyak waktunya buat nari. Dari yang gak bisa banget ya kan, sampai akhirnya pelan-pelan belajar, gak cuma 1 dan 2 style dance aja, tapi kayak maksudnya tipe-tipe tarian, tapi kayak akhirnya banyak belajar lah gitu, sampai akhirnya bisa untuk ngajarin orang gitu ya, dari diajar jadi ngajarin orang. Nah, gue itu sebenarnya 10 tahun itu waktu yang lama ya, gue berada dalam komunitas tari itu. Memang gue berada dalam komunitas tari gereja sih gitu. Tapi ada juga pengalaman-pengalaman untuk kayak isi di konser gitu kan. Nah, gue ingatnya itu waktu itu lagi tahun kapan tuh ya, yang lagi banjir banget Jakarta. Hujan lama terus banjir juga. Itu tahun kapan ya? Gue sampai lupa, tapi kayaknya gue tuh masih SMA deh. Itu udah banget gitu ya, konsernya Robert and Lea. Kalau mungkin ada yang belum tahu, mereka itu couple yang memang selalu bikin album gitu ya. Akhirnya sekarang mereka jadi pastor di salah satu gereja. Nah, kemudian yang terakhir kali gue inget itu sebelum COVID kayaknya ya. Sebelum tahun 2020 itu konsernya Kak Citra Scholastika di Balai Sarbini. Nah, terus gue inget banget akhir kali gue nari itu di Maret 22 atau 15 Maret ya. Yang waktu kasus pertama itu loh yang ada di Indonesia, terus minggu kemudian lockdown itu. 15 kayaknya terakhir ya. 15 itu gue inget banget. Nah, kemudian akhirnya sampai hari ini gue nggak lagi nari. Gitu. Kenapa? Karena ya udah ada kesibukan lain lah gitu. Gue nggak bisa komit. Nah, jadi dari apa yang gue lakukan, apa yang gue senangin dari 10 tahun itu tuh menjadi identitas gue. Bahwa gue dikenal sebagai Stella Dancer gitu kan. Kalau ngeliat Get Contact gitu ya, kalau ngeliat Get Contact, orang-orang tuh menyimpan nama gue dengan Stella Dancer, Stella leader ini, Stella Dancer ini gitu. Jarang gitu ya yang yang bener-bener kayak Stella aja gitu. Nah, masalah muncul ketika gue berhenti dari kesibukan sebagai dancer. Gue mencari sebenarnya gue itu siapa. Karena gue mengenal diri gue sebagai dancer. Sebagai apa yang gue lakukan, peran yang gue jalanin. Nah, ini tuh juga gue perhatikan dari orang-orang sekitar gue, itu tuh mereka juga mengalami hal yang sama. Tapi mereka nggak ngeh kalau itu tuh sebenarnya menimbulkan masalah gitu ya, menimbulkan sebuah isu gitu. Contohnya gini, waktu itu salah satu temen gue lupa di Instagram atau di X, dia curhat. Akhirnya setelah melahirkan 2 orang anak, gue bisa menemukan diri gue sendiri. Hah? Apa nyambungnya?
melahirkan anak sama menemukan diri sendiri. Karena gini, ketika seorang wanita itu menjadi ibu, ya, ibu itu kan pasti akan lebih berfokus, ayah dan ibu deh, nggak cuma ibu aja, ayah dan ibu lebih mengutamakan anak-anaknya, bener nggak? Selalu memberi gitu. Nah, jadi ya beberapa orang mengenal dirinya sebagai misal contoh ibunya Stella, mamanya Stella. Kalau dipanggil ke sekolah, Mama Stella gitu ya, dikenal sebagai Mama Stella. Sedangkan seorang ibu itu dia punya nama sendiri, dia punya pribadi sendiri, dia punya karakteristik dari dirinya sendiri gitu loh. Terlepas dari dia ibunya siapa, istrinya siapa, kayak gitu. Nah, jadi gue melihatnya ternyata bukan gue doang yang ngalamin hal ini, bahwa identitas kita itu dibangun dari apa yang kita lakukan. Masalahnya ya tadi, ketika kita tidak melakukan apa yang biasa kita lakukan, kita mencari sebenarnya kita tuh siapa. Karena rasa berharga kita itu muncul karena kita melakukan sesuatu itu. Kayak gue merasa gue dianggap penting, gue merasa gue dianggap berharga, gue merasa gue dianggap kreatif ketika gue menjadi dancer. Oh iya, gue senang banget, ada banyak hal yang gue dapetin ketika jadi dancer. Di dancer, iya gue bisa ngembangin, gue bisa secara intelektual gitu ya, nangkep, memori gue berkembang gitu kan, lebih cepat nangkep gerakan. Terus gue bisa lebih banyak waktu olahraga juga, apalagi gue bisa mix and match baju gitu kan, nanti make up-nya gimana, rambutnya gimana gitu. Dan emang gue juga seneng ngurusin semuanya sendiri kayak gitu. Jadi menyalurkan kesukaan gue gitulah untuk tolongin orang. Nah tapi ketika gue berhenti sebagai dancer, gue punya sebuah pertanyaan, orang itu akan mengenal gue sebagai siapa? Kalau mereka hanya mengenal gue sebagai dancer, gue tidak lagi sebagai dancer, lalu mereka mengenal gue sebagai apa? Nah, demikian juga sebenarnya bukan tentang dancer sih, gue juga lebih banyak dapat kesempatan jadi pemimpin. Dan suatu ketika gue benar-benar gak ada title pemimpin apa, lalu gue juga bertanya, gue tuh siapa sebenarnya? Sampai akhirnya adalah satu buku yang membantu gue mengerti bahwa ini tuh ada masalah nih di area ini dan gue menemukan jalan keluarnya. Ya, jadi ini bukunya masih bahas tentang kesehatan emosi. Tapi ini khususnya untuk leader. The Emotionally Healthy Leader. Nah, memang ini tuh bicara tentang kesehatan emosi seorang pemimpin Kristen gitu ya. Tapi sebenarnya basicnya menurut gue dia masih kok membahas tentang kesehatan jiwa orang gitu. Jadi kita bisa bahas ini. Nih, dia bilang salah satu hukum yang tidak sehat yaitu mempercayai bahwa apa yang Anda lakukan itu lebih penting daripada siapa Anda sebenarnya. Jadi gelar kita, title kita, kesibukan kita itu kan sering kita lihat itu sebagai sebuah identitas kita. Oh iya, gue udah 10 tahun nih di bidang ini sebagai teacher, misalnya pre-K, atau gue sebagai dosen di sekolah di universitas ini gitu kan. Oh iya, gue udah bangun nih bisnis 20 tahun, gue emang banyak banget berkecimpung di dunia bisnis gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan itu lekat banget sama identitas kita. Nah tapi kan kita nggak akan selamanya bekerja, kita nggak akan selamanya ngajar. Kita nggak akan selamanya bisa kuat untuk terus bisa menghasilkan karya-karya yang bagus. Misalnya kita adalah penggiat seni gitu loh. Kita nggak selalu bisa kreatif gitu. Ada masanya kita harus berhenti dari apa yang kita kerjakan sekarang untuk memulai hal yang lain yang benar-benar jauh banget dari masa lalu kita gitu ya. Lalu apakah kita jadi tidak berharga? Apakah kita jadi tidak bernilai? Karena beberapa orang menganggap
Ketika orang menilai gue sebagai misalnya pengajar, itulah berharganya gue. Sebenarnya kalau lo pahamin berarti kita lagi menaruh identitas kita dari pendapat, dari pengakuan orang lain nih. Kita lagi bukannya kita seneng, gimana ngomongnya ya? Oke, kita bisa seneng ketika kita mendapatkan pengakuan dari orang lain, tapi kalau kita jadi bergantung, beda ya. Kalau kita jadi bergantung dari pengakuan orang lain, I think lo bakal capek deh. Bakalan capek banget dan desperate untuk selalu minta diakuin, untuk selalu dipuji, untuk selalu diterima. Nah, jadi buku ini tuh bilang bahwa lo itu berharga. Siapa lo itu jauh lebih berharga ketimbang apa yang lo lakukan. Kepribadian lo, karakter lo itu jauh lebih penting daripada apa yang lo lakukan. Iya, hari ini kita melihat apa yang kita lakukan kelihatannya penting ya. Tapi kan nanti kita nggak tahu 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi kayak, kok dulu gue ngelakuin itu ya, itu kan kayaknya nggak penting banget gitu. Itu kayaknya nggak berguna. Lucu ya, yang hari ini kita bangga-banggakan kita nggak tahu 10-20 tahun lagi apakah itu tetap menjadi hal yang kita banggakan. Yang kita lagi usahain saat ini, kita nggak tahu. Mungkin 3 tahun lagi eranya berubah lagi dan yang kita usahakan tuh bukanlah suatu hal yang penting. Nah, jadi si penulisnya bilang gini, siapa Anda sebagai seorang pribadi dan secara khusus, seberapa baik Anda memperlakukan orang lain atau mengasihi orang lain, itu akan selalu memiliki pengaruh yang lebih besar dan lebih lama daripada pada orang-orang di sekitar Anda daripada apa yang Anda lakukan. Jadi maksudnya siapa kita itu jauh lebih berdampak daripada apa yang kita lakukan. Gue juga orangnya tuh ya mungkin trauma gue waktu masa kecil ya. Maksudnya kita kan semuanya pasti ada lah ya yang kita percayai, yang kita lakukan sekarang ini disebabkan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu gitu kan yang membentuk trauma itu. Gue memang orangnya itu selalu harus melakukan sesuatu dulu baru di-appreciate. Nah, sampai akhirnya gue tuh merasa gue harus melakukan sesuatu yang besar, yang masif, yang berdampak supaya orang appreciate gue. Sampai akhirnya gue menemukan bahwa diri gue gak selalu kuat, diri gue gak selalu bisa bijaksana, diri gue gak selalu berhasil, diri gue gak selalu bisa nguatin orang, gak selalu bisa tolong orang. Gue ada keterbatasannya juga gitu. Jadi akhirnya gue menyadari bahwa gue tuh berharga. Walaupun hari ini gue udah gak lagi jadi dancer. Gue berharga walaupun hari ini gue melewatkan kesempatan-kesempatan ini segala macam. Gue tetap berharga walaupun hari ini gue lagi gak bekerja. Walaupun gue lagi ganti karir, gue lagi ganti arah hidup gitu ya. Gue tetap berharga. Terlepas dari apapun kata orang, terlepas dari apapun pandangan orang ke gue tetap berharga. Nah itu loh yang sekarang tuh banyak orang miss hal itu. Kenapa? Akhirnya ketika kehidupan tiba-tiba berubah gitu ya dalam sekejap, karena identitas kita itu kita letakkan pada apa yang kita lakukan, juga dari perkataan orang lain, sehingga hidup kita gampang goyah. Identitas kita tuh gampang goyah. Gue ingat waktu itu salah satu teman gue, dia professional dancer. Dan maksudnya kayaknya dia dari SMP bahkan udah masuk ke kayak klub tari gitu. Anyway, gue lupa namanya apa. Tapi itu cukup terkenal di professional dancer gitu ya. Gue lupa namanya apa, yang udah lama gue juga gak ketemu sama orangnya. Jadi karena menurut gue dia, hobinya dia, passionnya dia sebagai dancer itu menjadi identitas dia. Ketika dia lagi hamil, otomatis kan gak bisa ya untuk ikut panggung sana sini gitu kan. Dia ngeliat teman-temannya nari di TV dan dia ngalamin baby blues. Jadi dia kayak sedih, dia kayak kenapa gue harus hamil, kenapa gue nggak ada di dalam itu, kenapa gue nggak pentas di situ, kenapa gue nggak manggung di situ, kenapa sekarang gue malah harus di kasur ini itu segala macam gitu. Jadi dia tidak menerima bahwa dia nggak bisa gitu untuk nari karena menurut dia nari itu yang membuat dia berharga.
Nah, dari pelajaran itu tuh dulu tuh gue nggak ngerti gitu ya, ini apa maksudnya. Tapi sekarang tuh gue akhirnya mengerti bahwa kita keliru kalau kita menaruh identitas kita apa yang kita lakukan. Dan hari ini senior gue itu dia tetap berkecimpung di dunia nari, tapi dia cuma jadi lebih ke koreografer aja. Nggak banyak tampil di mana di depan layar gitu kan. Tapi intinya dia kayak masih suka kadang-kadang dia nari bukan nari, dia jadinya ikut gym dan dia zumba di sana gitu-gitu kan. Tapi pada akhirnya kita harus menemukan identitas siapa. Identitas lo siapa? Lo itu siapa? Itu yang jauh harus lebih kita utamakan untuk kita cari. Karena tindakan kita, pekerjaan kita, hobi kita bisa berubah. Tapi harusnya identitas kita itu harusnya tidak berubah. Kita temuin sendiri yang membuat kita secure, yang membuat kita aman gitu ya. Dan iya, kalau misalnya hari ini ada yang lagi mencari identitas, gue tahu mencari identitas itu tidak cepat, tidak instan, tidak mudah gitu ya. Itu pencarian seumur hidup mungkin bagi beberapa orang. Ayo carilah. Karena sebenarnya identitas itu, gue kasih spoiler dikit ya, itu pasti ada kaitannya sama visi hidup lo. Ada kaitannya sama tujuan hidup lo gitu. Jadi hari ini lo lagi bekerja atau tidak bekerja, hari ini lo lagi di titik kesuksesan atau lagi di titik kegagalan, hari ini lo di appreciate orang atau lo dilupakan orang, gue mau katakan lo tetap berharga. Ketika gue akhirnya percaya diri gue berharga, gue bisa menilai orang lain berharga, terlepas dari apapun mereka lakukan. Ya namanya manusia, kita bisa salah, kita bisa gagal, kita bisa keliru. Ya, tapi semangat untuk tetap mau hidup, semangat untuk tahu bahwa gue masih dikasih kesempatan hidup, ya udah berarti gue masih punya tujuan. Hari ini kita nggak tahu apa yang kita lakukan, hari ini kita nggak tahu solusi dari masalah kita, tapi jalanilah, hadapinlah itu semuanya dengan mengenal identitas lo bahwa lo adalah orang yang berharga. Suatu saat lo akan lihat ke belakang, lo akan bersyukur karena ternyata lo bisa melalui itu semuanya karena lo percaya, lo tahu identitas diri lo dan itu tidak mudah tergoyahkan. Di semangat teman-teman semuanya. Temukan identitas kita sendiri. Jangan bergantung dari apa kata orang, jangan bergantung dari pengakuan orang lain, temukan sendiri. Walaupun itu panjang, itu sulit, tidak mudah, gak apa-apa. Karena lo yang akan diuntungkan, karena lo juga yang akan memegang identitas lo erat-erat untuk lo bisa menghadapi dunia ini.